mengerjakan yang demikian atas kadar pahamku yang sedikit ini, serta aku himpunkan akan setengah daripada karamah guruku itu, yaitu As-Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman radhiyallahu anhu. Di dalam syair itu tercantum, Anal arifus samman wasmi Muhammadun wa fakhriya fil akwani linnasi sya'i'un. Mujarrasidin, aku ini dikenal orang dengan As-Samman. As-Samman itu asal kosakatanya samin. Samin itu adalah minyak yang lezat dan sangat disukai atau sangat digemari oleh orang-orang di Jazirah Arab. Kita pun ketemu juga nasi samin deh. Sebenarnya Jarsidin namaku adalah Muhammad, wasmi Muhammad, wa fakhriya fil aqwan min nasi syai'un. Aku dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini untuk membawa para umat-umatnya baginda Nabi Muhammad kepada ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman radhiyallahu an diriwayatkan oleh para ulama di saat beliau masih kecil pernah kedatangan seseorang tamu di rumah beliau. Di saat itu disambut oleh ibunda beliau tamu itu tadi. Tamu itu seseorang laki-laki yang berhidung mancung, berwajah tampan dan tinggi badannya. Haibah orangnya berwibawa. Ditanya oleh ibunda Syekh Muhammad bin Abdul Karim, siapakah sambian? Ujar mama Syekh Samman, maka ujar Sidin, aku adalah Abdul Qadir. Dari mana pian? Aku dari Cidan. Untuk apa kedatangan pian ke sini? Untuk berjumpa dengan Muhammad putra pian. Nah, itu pernah. Padahal Syekh Abdul Qadir Jilani sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Tapi di saat kecilnya Syekh Samman bisa kehilang karomah Syekh Samman. Itu sudah salah satu di antara karomah yang diberikan oleh Allah kepada para aulia-aulia. Dan kada hirau dan kada takjub kita mendengar yang demikian itu. Kenapa? Karena memang bagi para wali itu bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup selama-lamanya di sisi Tuhannya yang selalu memberikan rahmat kasih sayang kepada mereka. Kemudian di antara salah satu keistimewaan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, di saat umurnya kurang lebih 6 tahun beliau sudah menjadi seseorang yang hafiz Al-Quran plus dengan tafsirnya. Umur 6 tahun hafal Al-Quran, bahkan hafal tafsir-tafsirnya. Kemudian di umur beliau kurang lebih 8 tahun beliau diberikan karamah oleh Allah menguasai madzhabul arba'ah, yaitu mazhabnya Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Syafi'i itu dikuasai oleh beliau, sehingga beliau dipinta oleh para ulama di kota Madinah itu untuk menjadi mufti. Umur 8 tahun sudah menjadi guru daripada sekalian masyayikh di kota Madinah, sehingga banyak para jiran tetangga bahkan keluarga beliau mungkir dengan karamah beliau. Ada percaya pari bahasa kita karena tuhuk tak kumpul bahjar nangka anu mangga itu alim kada am bakaramat kada am. Jaka ibarat bahasa kasar so anu aku nang Tuhan aja kata itu, nah modelnya timbul kecemburuan, sehingga berbagai suku datang ke kota Madinah untuk datang menjumpai Syekh Muhammad bin Abdul Karim di saat itu. Apabila ada permasalahan besar yang kada kau dipecahkan, apabila dibawa itu ke hadapan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman di umurnya, di usianya 8 tahun, terpecahkanlah masalah itu dengan jawaban yang singkat dan padat dan mengandung hikmah yang besar.
dosa. Itu adalah salah satu di antara karamah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Dan pula beliau adalah seseorang yang ahlu syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu seseorang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, sangat memuliakan kepada ibundanya, sangat memuliakan kepada ayahnya. Beliau anak seseorang syekh yang terkenal di zaman itu, yaitu ayahanda beliau bernama Syekh Abdul Karim, dikenal dengan ahlu syariah, dikenal dengan fuqaha ahli fikih, sehingga di saat beliau berumur 8 tahun sudah dilajari oleh abah beliau mazahibul arba'ah, 4 mazhab beliau kuasai. Nah, jadi semua perbandingan beliau ketahui. Ada sesuatu yang menjadikan orang itu perselisihan pendapat bagi orang-orang yang alim itu damai, tenang, tentram. Kenapa? Karena selagi masih ada ulama yang membolehkan, kada perlu dijadikan pembahasan atau ujian kita itu kenapa? Kada perlu dijadikan masalah atau yang sebab menjadi wal. Kemudian daripada itu di umur beliau kurang lebih 9 tahun saat itu beliau berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau langsung dijumpai oleh hadrat baginda Nabi Muhammad dengan secara sir, dengan secara alam batin, dengan secara alam rohani. Di saat itu pula beliau diberikan tugas perintah khusus daripada hadrat baginda Nabi Muhammad untuk menyambut semua para tamu-tamu Nabi Muhammad yang datang berziarah ke kota Madinah untuk berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak itu pula beliau menjadi khadam di hadrat atau di Masjid Nabawi. Setiap orang tamu-tamu yang datang maupun daripada kalangan ulama, kalangan pejabat, para santri dan masyarakat awam biasa disambut dengan ramah tamah, diberikan makan dan minum serta hidangan bahkan yang lezat-lezat oleh beliau. Itu salah satu di antara karamah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Al-Hasani radhiyallahu anhu. Dan di antara anugerah besar pula yang Allah berikan kepada kita Ahlul Banjar, ada seseorang ulama yang mana beliau menimba ilmu kurang lebih 300 tahun yang lalu sudah. Beliau datang ke kota Mekah sampai beliau menjadi orang yang alim dan dikenal dengan seseorang ulama yang cendekiawan, kecerdasannya luar biasa di kota Mekah. Beliau memutuskan perjalanan untuk mendatangi 5 negara Islam yang kuat yang dikenal orang di saat itu. Kalau kada salah 5 negara itu, pertama kota Mekah sudah beliau datangi, kedua kota Madinah, ketiga Mesir, keempat Turki, kelima Hadramaut. Jadi sini bercita-cita untuk mengelilingi 5 negara pusat ilmu sedunia di zaman itu. Namanya adalah Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Beliau pun berangkat bersama teman-temannya menuju kota Madinah. Ternyata kedatangan mereka sudah diketahui oleh Syekh Samman, disambut dengan istimewa, disiapkan tempat istirahat yang mana di saat itu 4 orang yang datang ini semuanya adalah orang yang alim dan sudah dikenal sebagai ulama pada zaman itu. Maka kemudian datang mereka kepada Syekh Muhammad bin Abdul Karim. Saat itu umur Datuk Kalampayan lebih tua pada Syekh Samman. Umur Datuk Kalampayan waktu itu lebih tua pada Syekh Samman. Datang kepada Syekh Samman, dia menjadi Syekh Samman. Saat itu ada apa kedatangan kalian ke sini? Maka dibawa ujar Datuk Kalampayan, kami datang ke sini untuk berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawa oleh Syekh Samman menghadap kubah atau menghadap kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai itu ditanya lagi kembali oleh Syekh Samman, apalagi tujuan kedatangan kalian?
Baampat ka kota Madinah ini. Kami hendak belajar lawan pian. Maka Syekh Saman pun tersenyum. Ujar Syekh Saman, buhan pian yang datang ini alim-alim sudah berdataan. Kada lagi yang perlu pian dipelajari, tapi ilmu hendak pian datang ke sini hanyalah sebatas napa ujar kita suluk ilallah, yaitu menjalani khalwat sebagaimana apa-apa yang dijalani oleh para wali-wali yang terdahulu. Sehingga Syekh Saman memerintahkan 4 orang badan sanak angkat ini untuk masuk khalwat di baitnya Syekh Saman atau di rumahnya Syekh Saman. 4 buah kamar sudah disiapkan. Ini tanda bukti karamat Syekh Saman. Tahu bahwasanya jaga datang 4 orang ulama yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk dibimbing secara zahir dan batin. Dimasukkanlah ke kamar khalwat 4 orang ini satu persatu, sebuah kamar seikum orang. Kurang lebih saminggu kisahnya lah. Nah, itu kisah guru mengisahkan lawan kami. Jadi di saat itu kurang lebih seminggu terdengar suara di kamar salah satu 4 orang murid Syekh Saman yang dimasukkan ke sini khalwat. Guru, kami lapar, bahasa kita kan. Guru, kami lapar. Ujar Syekh Saman, makanlah zikrullah. Kalau bukan ikam lapar, makan zikrullah. Itu ini khalwat orang bahari, ada nyaman. Seminggu kemudian pulang terdengar salah satu kamar berbunyi, guru, kami haus. Ujar Syekh Saman, minum sholawat. Itu dia sesawatannya. Sampai berjalan 40 hari 40 malam berlalu, sampai perintah baginda Nabi Muhammad kepada Syekh Saman untuk mengeluarkan 4 orang muridnya ini daripada khalwat. Kemudian setelah itu keluar dijenguk oleh Syekh Saman kamar yang pertama. Itu kisahnya di kamar yang pertama bercugut saikungan dilihat oleh Syekh Saman Datuk Kalam Ayan. Tapi di saat hendak dijawil, awak sidin ternyata kada kawa dijawil, tambus dan kayak tajapai umbayang. Jawil pertama luput, jawil kedua luput, jawil ketiga luput. Lalu Syekh Saman keluar pada kamar itu, buka ruang kamar murid yang kedua, penuh dengan cahaya yang terang benderang. Kada kawa pulang dijawil cahaya. Buka pulang kamar yang ketiga dipenuhi oleh jantung yang berzikir kepada Allah. Ada wujudnya lagi, jantung berserakan di bangsa kamaran. Allah, 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 Allah. Nah, tuh berhamburan di kamar itu hibak. Dibuka lagi kamar yang keempat, makan kamar yang keempat, kada ada napa-napa, semata-mata melihat sajadah, tapi hibak menyisa kamaran. Bunyinya sakamaran hibak. Lalu dimasuki kamar itu oleh Syekh Saman. Ternyata di pasugitan di atas sajadah ada setetes air mani yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keluar Syekh Saman daripada 4 buah kamar murid beliau, dan beliau pun memanggil, wahai sekalian muridku, sampailah sudah masa kalian melakukan khalwat. Maka aku perintahkan kepada kalian untuk keluar dari kamar kalian masing-masing. Maka keluaran berwujud sebagaimana wujud di saat mereka datang ke kota Madinah. Keluaran masing-masing murid Syekh Saman tadi itu adalah Datuk Kalam Bayan, Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdul Rahman Al-Misri, dan Syekh Abdul Somad Al-Kalim tadi. Itu 4 serangkai yang sering kita dengar riwayat ceritanya. Yang membimbing khalwat mereka adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Dan adalah di antara salah satu karamat Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu, beliau adalah seseorang waliullah yang ahlul darah. Apabila di saat kita kapalipitan, maka kita panggil beliau dengan ya Syekh Saman, ya Syekh Saman, ya Syekh Saman, atau ya Mahdi, ya Mahdi, ya Mahdi. Maka
di saat itu pula beliau pun akan mendengar panggilan kita, beliau pun akan mendatangi kita. Bagi orang-orang yang dibukakan hijab, maka mereka melihat kedatangan Syekh Samman. Bagi orang-orang yang tidak dibukakan hijab, mereka merasakan ada pertolongan Allah yang nampak di saat itu. Itu memang sudah kasih sayang Tuhan yang khusus kepada para wali. Syahdan adalah waktu lahir Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman itu pada tahun Hijriah 1132 di dalam negeri Madinah, dan wafatnya pada hari Arba 2 hari bulan Zulhijjah tahun 1189. Dikuburkan di pemakaman Baqi berhampiran dengan pekuburan para istri dan keluarganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah barang siapa membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Samman pada tiap tahun sekali, serta membaca Al-Quran dan dihadiahkan padanya, apalagi kalau dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal. Allah akan mengabulkan hajatnya min umuri dunia wal akhirah dengan berkah karamat Syekh Samman Al-Madani. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia dan akhirat, menjadikan keimanan kita bertambah kuat kepada Allah, kepadanya dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan waktu kepada kita untuk istiqamah di dalam segala amal ibadah. Amin Allahumma amin. Ala tilkan niyah bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bi sirrin nabi wa ali nabi bi sirri asrari suratul Fatihah.